Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Baik anak-anak, selamat datang di SMP Wahdin, Kota Cirebon. Sekolah berwawasan teknologi, bernuansa religi. Baik anak-anak, sebelum materi pembelajaran ini Bapak berikan kepada kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Baik anak-anak, protokol kesehatan yang akan Bapak sampaikan adalah yang 5M ya. M yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir ya. Kemudian M yang kedua adalah memakai masker. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah kurangi mobilitas ya. Baik anak-anak, untuk materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini adalah senam lantai. Mungkin kalian sudah memahami waktu minggu kemarin, yaitu mengenai senam lantai guling ke depan. Sedangkan materi hari ini adalah senam lantai guling ke belakang. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yang beragama Islam, kita berdoa menurut ajaran agama Islam, sedangkan yang beragama lain silakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa sebelum belajar dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Doa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar selesai, diharapkan yang pertama, siswa menjelaskan pengertian guling ke belakang. Kedua, siswa dapat melakukan guling ke belakang. Ketiga, siswa dapat menyebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling ke belakang. Anak-anak, bagian A, kalian harus mengerti tentang pengertian guling ke belakang, atau bahasa Inggrisnya back roll. Mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan guling ke belakang? Ya, baik. Kalau tidak tahu, kalian perhatikan ya. Guling belakang adalah menggelundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, kemudian lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Nah, itu pengertian dari guling belakang. Sekarang bagian B anak-anak. Cara berguling ke belakang dengan dibantu oleh teman. Jadi tidak sendirian, dibantu dengan teman. Bagaimana sih caranya? Ya, yang pertama, posisi awal berdiri. Kemudian jongkok membelakangi matras. Kemudian yang kedua, orang yang membantu jongkok di sampingnya. Yang ketiga, pesenam tidur telentang dengan salah satu tangan temannya yang membantu menahan punggungnya. Yang keempat, kedua tangan pesenam ditekuk ke belakang dan kedua kaki juga diangkat, berusaha berguling ke belakang. Yang kelima, orang yang membantu tangannya mendorong kaki pesenam. Yang keenam, setelah dapat berguling,
posisi akhir tubuh jongkok kemudian berdiri. Sekarang kalian bisa lihat di layar ada gambar teman yang memberikan bantuan guling ke belakang. Nah, coba kalian perhatikan gambar nomor 1. Nah, pesenamnya yang berwarna biru, sedangkan temanmu yang membantu bajunya berwarna putih. Nah, ini yang pertama, lihat ya, posisi berdiri pesenamnya ya. Kemudian yang kedua pesenamnya jongkok ya, dan yang membantunya juga ikut jongkok. Dan yang ketiga ya, perhatikan. Kemudian gambar nomor 4 ya, kemudian dibantu oleh temannya sambil memegang pantatnya kemudian digulingkan ke belakang. Nah, ini adalah contoh gambar yang memberikan bantuan kepada pesenam guling ke belakang ya. Jadi kalian kalau tidak bisa melakukan sendiri, bisa minta bantuan ke teman ya untuk membantu guling ke depan. Gambarnya seperti ini. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya anak-anak, bagian C ya. Cara berguling ke belakang tanpa dibantu teman. Jadi kalian lakukan guling ke belakang sendirian tanpa dibantu teman ya. Bagaimana sih caranya? Caranya yang pertama, posisi awal berdiri. Jadi kalian pertama awalnya itu berdiri. Nah, kemudian setelah berdiri, apa yang dilakukan? Kemudian jongkok ya. Jadi awalnya berdiri kemudian jongkok. Yang kedua, setelah jongkok, tubuh disebabkan ke belakang dengan kedua tangan ditekuk ke belakang. Yang ketiga, disusul kedua kaki diangkat hingga tubuh mampu berguling ke belakang. Yang keempat, posisi akhir tubuh jongkok kemudian berdiri. Nah, itu 1 sampai dengan 4 itu adalah cara berguling ke belakang tanpa dibantu teman. Kalian bisa lihat gambar guling ke belakang tanpa bantuan teman ya. Coba perhatikan. Nah, nomor 1 pertama ya. Pertama berdiri ya. Nah, gambar nomor 1 berdiri. Kemudian yang kedua agak jongkok sedikit ya. Tangan diletakkan di bagian belakang ya. Kemudian yang ketiga jongkok ya, sambil lutut didekatkan dengan dada. Kemudian gambar nomor 4, kemudian guling ke belakang dengan tangan ke belakang kan, kaki diangkat ya. Kemudian gambar nomor 5, posisinya sudah mengguling ke belakang dan kakinya sudah ada di belakang sambil tangan dihentakkan. Gambar nomor 6 ya, kemudian berdiri ya sampai dengan nomor 7. Nah, ini gambar guling ke belakang tanpa bantuan teman. Jadi kalian bisa lihat gambar, kemudian kalian bisa praktekkan sendiri tanpa bantuan dengan teman ya. Selanjutnya bagian D, kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang. Apa kesalahan-kesalahannya? Yang pertama, sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan yang menumpu kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Yang ketiga, tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat
sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. Yang keempat, kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling ke samping. Yang kelima, mendarat menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Jadi kesalahan ini pada saat guling ke belakang jangan kalian lakukan. Kalau kamu lakukan, ya akibatnya nanti mengguling ke samping, ya. Anak-anak, supaya kalian paham mengenai guling ke belakang, kalian bisa melihat video yang akan Bapak tayangkan dan kalian perhatikan dengan seksama agar bisa memahami tentang materi guling ke belakang. Baik anak-anak, silakan kalian video guling ke belakang. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling belakang. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling belakang. Pertama, sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Kedua, badan dihentakkan saat berguling ke belakang. Ketiga, kedua tumit tidak ditarik ke depan dada. Keempat, tangan menolak kurang kuat atau tidak sama kuatnya antara tangan kanan dan tangan kiri, atau kedua tangan tidak membantu mendorong ke belakang. Kelima, kepala menoleh ke samping. Akibatnya, posisi mengguling tidak sempurna atau menyamping. Keenam, mendarat dengan menggunakan lutut sehingga keseimbangan tidak terjaga dan oleng. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran guling ke belakang, selanjutnya akan Bapak simpulkan materi pada hari ini ya. Kesimpulannya, yang pertama, pengertian guling ke belakang. Guling belakang adalah menggelundung ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Yang kedua, cara berguling ke belakang tanpa dibantu teman. Posisi awal berdiri, kemudian jongkok, tubuh disebabkan ke belakang dengan kedua tangan ditekuk ke belakang. Disusul kedua kaki diangkat hingga tubuh mampu berguling ke belakang.
Posisi akhir tubuh jongkok, kemudian berdiri. Selanjutnya, yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang. A. Sikap tubuh kurang bulat. Bagian B, salah satu tangan yang menumpu kurang kuat. C. Kepala menoleh ke samping. Dan D. Mendarat menggunakan lutut. Jadi kesalahan yang tadi Bapak sebutkan jangan kalian lakukan pada saat guling ke belakang, ya. Nanti akan berakibat bergulingnya tidak sempurna. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan kembali, nanti kalian setelah selesai kegiatan ini, kalian mengerjakan soal yang sudah Bapak siapkan dan kalian jawab dengan baik pada e-learning supaya dapat nilai yang memuaskan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri hari ini kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Kalian perhatikan video doa belajar pada saat ini. Berdoa mulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Doa selesai.